Pernah ku tawarkan isi hatiku. Gila ya, gue kalau nggak dibayar nih mendengar lagu itu ya. Itu lagu nggak banget sih sebenarnya. Itu lagu itu bukan lagu Klapitis, gue tuh paling benci sama lagu itu. Yang mana? Dari hati? Dari hati tuh sebenarnya Masa bukan sih? iya. Semua yang ku rasakan tak mungkin dapat ku hapuskan. Ini pernah nggak sih seorang lembu itu berada di titik terendah, down gitu? Dan gimana cara bangkitnya? Pernah nggak ada di posisi yang, aduh, gue kayak lagi down gitu? Pernah lah gue. Pernah ya? Kan ini perjalanan panjang nih, Panjang. Bapak. Banyak sih dalam urusan pekerjaan dan urusan Iya, karir atau karir. apapun. Gue mungkin di 4 tahun terakhir, 4 tahun yang lalu gue pernah ngalamin satu momen di mana gue hidup gue di titik dasar gitu. Jadi kayak nggak tahu kenapa mungkin kayak gue tuh saat itu mungkin banyak orang-orang yang tahu atau nggak tahu, nggak terserah lah ya. Saat itu gue lagi proses dengan almarhum mantan istri gue. Iya. Astagfirullahaladzim. Gue sedang proses untuk sana. Mungkin saat itu kayak wah hidup tuh berat banget kan gitu. Berat, iya. Gue harus menghadapi itu gitu. Tapi di saat yang sama tuh gue tiba-tiba gue tuh diberhentikan dari kantor gue. Serius lu, Mas? Iya, dengan alasan saat itu kayak lu nggak konsen, ada kesalahan apa gitu. Terus jadi gue combo saat itu, gue bilang, wah, dan gue ngerasa gue nggak ready saat itu. Iya. Gue ambil positifnya aja gitu. Mungkin ini yang turning point hidup gue gitu. Dengan gue tidak tergabung di institusi tersebut, gue harus create sesuatu yang baru lah gitu. Dalam artian akhirnya gue dengan tenaga dan apa yang ada yang gue bikin satu initiate lah, gue harus memulai pekerjaan bikin sendiri. Gue create startup sendiri gitu saat itu. Memulai dan membuat satu agency dengan nol dan sampai sekarang masih ada dan growing, maksud gue dengan tidak punya modal awalnya gitu. Jadi gue masuk ke brand, gue ngetok-ngetok, gue kerja, gue nggak ada apa-apa, gue nggak punya kartu nama, gue juga nggak punya portfolio baru karena ini baru gue bikin gitu. Cuman lo tau gue udah sekian lama di industri, jadi gue bertanya adakah brand yang bisa gue pitch saat itu. Gue bener-bener masuk ke brand karena kalau gue diundang untuk pitch, nggak ada yang tahu gue punya kantor baru gitu. Iya. Jadi gue harus jemput bola, attacking the brief gitu, dibanding gue nunggu di brief gitu. Sampai kapan? Nggak ada, gue masuk dan gue nggak punya ruang kantor, gue kerja di kafe gitu. Akhirnya dalam waktu 4 tahun sekarang gue punya 15 karyawan, 15 orang karyawan untuk bangun dari titik yang paling nol gitu. Dan menurut gue, tapi gue percaya gitu saat itu saat orang terdesak biasanya pikiran-pikiran tuh lebih gila. Tapi kalau di posisi nyaman, lu nggak bisa berpikir karena lu kanan kiri nyaman, sama kayak bikin lagu. Zaman dulu gue bikin lagu, wah gue lagi hancurin cewek banyak banget tuh. Lagunya dahsyat gitu. Tapi satu Lu yang dihancurin apa lu yang ngancurin? Nah, gue harus ngancurin buat bikin ide. Intinya both lah. Lo dihancurkan, lo akan bisa bikin sesuatu dari cerita itu. Pelajarannya menurut gue adalah bagaimana mengubah energi positif atau keadaan yang tidak diinginkan ini untuk dirubah menjadi hal yang lebih positif. Itu yang menurut gue di setiap kehidupan orang harus akhirnya bisa itu sih. Menemukan potensi diri lo sendiri. Iya, harusnya jadi lo kalau nggak lu nggak. Akhirnya gue sekarang dan tempat gue yang memberhentikan gue itu ternyata shutdown, bangkrut gitu. Dan nggak tahu kenapa dalam 2 tahun terakhir gue membeli alat-alat yang dia jual. Anjir, jadi gue kayak ngerasa keren. Gue ngerasa kayak terus gila kantor tuh bangkrut. Terus akhirnya gue dengan nggak sengaja gue membeli aset-aset mereka, terus gue buat kantor baru gue karena gue baru menang pitch. Terus gue akhirnya gue sakit hati banget dulu sama orang itu kan. Iya pastilah. Terus setelah gue 4 tahun gue ngerasa gue pengen ketemu sama dia, gue harus salaman. Karena kalau nggak dia melakukan itu ke gue mungkin belum jadi orang yang sekarang gitu. Iya. Kalau gue ya, gue ngerasa bahwa hari gue harus berterima kasih bahwa bukan apa yang sudah gue dapat atau sudah gue capai sekarang gitu, tapi itu siapa yang membuat gue sana. Dan gue nggak nyangka ternyata dengan gue diperlakukan seperti itu, gue berubah menjadi sangat Tapi kalau gue nggak disuruh saat itu, gue mungkin akan masih bekerja dengan orang, terus masih hahaha, dan gue nggak tahu kemana. Tapi sekarang gue, itu udah zona nyaman. Jadi gue ngerasa marahnya gue itu bisa gue kontrol dan gue mau berterima kasih ya
Jadi gue satu saat gue pengen mencari di beliau gitu dan gue pengen salaman. Gue nggak tahu, gue cuma mau bilang apa yang lo lakukan saat itu. Gue mungkin saat itu masih pengen emosi berapa, tapi ternyata setelah gue lihat, gila kalau gue nggak digituin, gue nggak akan menjadi seperti sekarang. Dan gue selalu apresiasi sama apa yang sudah terjadi karena gila. Lu yang sekarang, gue yang sekarang itu terjadi karena masa lalu. Bener sih. Kalau tidak ada masa lalu, lu nggak akan jadi sekarang. Jadi selalu bersyukur sama masa lalu. Gue setuju. Jadi oke. Keren banget. Gila. Gue cabut dulu ya kalau gitu. Belum. Gila lu tentang udah menginspiring lu. Iya. Kalau lu lagi galau tuh lu dengerin. Gue lagi nggak galau, men. Lu datang tuh gue nggak galau. Oh. Berapi-api, men. Gue pengen bakar takut kebakaran. Terasa sekali sih emang. Antusias dan semangatnya. Malah takut kebakaran gue kalau berapi-apinya nih gue. Oke. Jangan-jangan dia galau dengerin lagu sendiri. Aduh. Gue kadang males gue denger lagu. Aduh kayak lu kebayang 20 tahun lu. Seorang karaoke denger, mau nih. Aduh. Gila ya, gue kalau nggak dibayar nih mendengar lagu itu ya. Itu lagu nggak banget sih sebenarnya. Itu lagu tuh bukan lagu Klapitis, gue tuh paling benci sama lagu itu. Yang mana? Dari hati? Dari hati tuh sebenarnya. Masa sih? Wah iya. Sama musik director kita. Dari hati dia dilepas single. Wah, lu gila lu. Masa gue nyanyi begini sih, cuma iringan kayak organ tunggal ortu gitu. Kelang. Enggak, ini kupingnya salah satu musik director gue adalah MD-nya Prambors gitu. Ini lagu the best sih. Tapi dalam hati gue, ya nggak ini juga sih dijadiin single utama. Karena Klapitis nggak gini gitu. Nanti yang pecicilannya lagu kedua. Gue rasa itu juga yang membuat Vincent ngerasa anjing nggak gini. Klapitis itu nggak gini ya, dia ngerasa kayak. Gue juga ngerasa, fuck lagu ini tai banget kayak Kahitna gitu. Gue nggak cocok gitu. Klapitis itu nggak di situ gitu. Dilepas lah itu single pertama. Tapi dan anjingnya dan tai-nya adalah lagu itu melejit. Gimana tuh mas? Gimana tuh? Ya, gue langsung stres gue. Gak tai gini. Jadi gue tuh dulu di 4 tahun awal tuh nggak pernah keliling Indonesia. Band club itu cuma ada di 5 kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali. Kayak gitu lah. Iya. Urban lah ya, daerah-daerah gaul gitu kayak. Main di situ gitu. Segmennya di situ. Punya lagu dari hati gitu akhirnya. Gue ngerasain gue bisa main di Padang, gue bisa main di Tanjung Redep, Samarinda yang naik pesawat kecil, naik perahu lagi, dan dan dibuka sama wali kota, terus main di NTB, tur Sulawesi, paling jauh ke Sulawesi. Dan gue ngerasa lagu yang diminta orang adalah bukan gejolak kawalan muda, dari hati kan tai. Sayangnya lagu itu adalah bukan yang dari hatinya kenapa? Lagu itu nggak sengaja kita memang bikin untuk bercandaan gitu. Kita juga mau bikin lagu-lagu lucu. Kan kita kan dulu lagunya nyeleneh. Iya. Nah, salah satu lagu nyeleneh itu dari hati. Tapi kita nggak kepikiran ternyata lagu itu dipilih untuk jadiin single pertama dan membuat kita booming dan ya gue kayak satir aja sih gitu. Jadi kayak ternyata lagu yang diagung-agungkan orang, ternyata lagu ini yang ditentang keras sama kita berlima dijadikan single pertama. Tapi kembali lagi itu kita idealis, kita egonya tinggi. Saat kita bekerja dengan music director, akhirnya musik director itu yang lihat kupingnya lebih waras gitu. Iya. Dan akhirnya as a business lagu ini works banget ya. Sangat bisa diterima dan Indonesia suka gitu. Jadi itu yang gue akhirnya ngelihat bahwa musik pun kita harus banyak faktor ya. Oke. Gue juga boleh akui sih yang membuat kita terkenal adalah dari hati. Akhirnya dia mengakui. Pasti berasal dari pengalaman pribadi. Tapi pribadinya siapa? Saat itu gue gak mau bilang pribadi karena gue sedang berpacaran gitu. Jadi, tapi jujur deh, gue tuh dulu nggak pernah menawarkan isi hatiku untuk redakan isi hatiku. Bukan. Kayaknya orang jadi anak band terus gue anak band. Karena gue tuh berkantor. Cewek-cewek itu jatuh hati karena gue karyawan, men. Jadi gue ketemu sama ibunya gitu. Wah kerja ya? Oh yoi kerja gue. Oh gitu. Gue ada slip gaji, men. Ada jam sostek. Jadi menurut pinter ya. Orang kan future pengen bekerja. Iya. Lu nggak ngejual aset musik lo. Kalau yang ngejual aset musik tuh cuma buat weekenders doang. Jadi musisi lo harus pinter. Iya. Lo misalnya di mana-mana orang pengennya yang ini. Tapi kalau cuma hahaha doang gitu, orang juga bisa. Nah kalau ditanya dulu, emang gara-gara gue pemain musik? Enggak. Gue bisa membuat orang jatuh cinta, ngobrol. Karena gue punya sisi lain yaitu gue bekerja. Gue pekerja seni dan menurut gue orang menghargai di situ ternyata bukan jadi kebenan gue. Karena kebenan gue di Agung
Bo, anak band, apa yang bisa diharapin sih? Iya. Masuk pacaran, kota begini, nilainya jelek aja deh. Iya. Jadi menurut banyak gue, negatifnya lah ya. ya gue nggak bisa bilang semua anak band begitu. Enggak, maksudnya Tapi asumsi. emang 99% iya. Tapi orang pada kangen nih Mas sama suara lo nih. Sekalian kita buat closing lah, gimana Mas? Anjing. Boleh nggak nih Lo bersenandung kenapa dikit? nggak download aja? Pernah ku tawarkan isi hatiku untuk redakan setiap luka hatimu. Pernah ku ungkap untuk memilikimu, kau membisu. Apakah itu yang Semuanya. semua yang ku rasakan tak mungkin dapat ku hapuskan. Walau kau bersamanya menjalin kisah cinta nyata. Semua yang ku rasakan tak mungkin dapat ku hapuskan. Walau kau bersamanya menjalin kisah cinta nyata dan terluka. Semua yang ku rasakan tak mungkin dapat ku hapuskan. Walau kau bersamanya menjalin kisah cinta nyata dan terluka. Closing statementnya. Pernah. Ku Oke. Pernah terpikir untuk meninggalkan. Pernah terpikir untuk meninggalkan, tapi nggak ditinggalin juga. Sapa lama di DM lagi, mantan lama di chat lagi, ya gitu. Siap, thank you banget Mas Thank you, Lembu. Sukses selalu. Sukses. Selamat hidup sehat. Jangan lupa di komen dan di subscribe channel kita dan juga di follow Instagramnya Mas Lembu @lembu. Wiworo Jati. Yes, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kau yang